Halo, selamat datang di channel tutorial komputer dan internet. Semoga keberuntungan selalu menyertai Anda dan rahmat kebahagiaan senantiasa dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Amin. Kali ini kita akan membahas trading Bitcoin menggunakan technical analysis. Technical analysis artinya kita mengabaikan fundamental, kita fokus pada analisis grafik. Biasanya digunakan waktu 15 menit. Ya, 15 menit, ini grafik 15 menit. Atau 1 menit. Ini bisa 1 menit, 3 menit, 5 menit. Ini 1 menit. Ini kita rekam live. Saat ini jam 1.24.53 AM. Ini namanya candlestick. Ini original candlestick, ini Bitcoin pada harga 35.913. Ini lagi naik turun ini. Ini pernah turun terendah pada harga 35.653. Ini grafik candlestick namanya. Ini tebalnya volume, dan ini volume ini. Kalau merah ini harga turun, kalau hijau itu harga naik. Ini besarnya volume, jadi ini pernah diguyur sebesar ini volumenya dengan harga turun, terus pernah naik. Ini naik segini. Nah, yang biru ini namanya MACD, itu moving average, yang garis biru ini. Ini MACD, ini dari sini, di set dari sini namanya, grafiknya bisa di setting. Ya, kita akan menunjukkan ini cara men-setting grafik MACD, yaitu MI input. Ini misalnya lengthnya 7 dan seterusnya ini. Nah, di sini termasuk ini warna garisnya, bagaimana warnanya. Warna di mana kan warnanya? Ya, gitu aja dulu nih. Ini garis MACD, ini candlestick ya. Ini lagi turun. Sebetulnya harga Bitcoin segini nih yang cukup baik untuk membeli. Di saatnya mengcollecting Bitcoin dengan harga segini 35.800 atau berkisar 35.000 sampai 36.000. Ini harga yang sangat baik untuk dibeli. Ya, kalau yang ingin investasi saatnya ini beli Bitcoin. Ini kita lihat dari candlestick. Kalau kita, lalu apa indikator untuk bisa kita masuk dan keluar? Itu minimal kita menggunakan 2 grafik, namanya Bollinger Band dan VWAP. Nah, Bollinger Band itu ini, Bollinger Band. BB Bollinger Band ini kita bisa set dari sini. Kita formatnya itu, yaitu garis tengahnya itu ini, garis uppernya, garis lowernya, backgroundnya, yang kita garisnya line ini. Oke, jadi ini Bollinger Bandnya, ini Bollinger Band ini. Nah, ini garis ini garis atasnya. Kalau kita perbesar,
Dari ini garis bawah Bollinger Band, ini bawah, ini atas. Ya. Jadi harga itu ada di dalam Bollinger Band ini, naik turunnya harga. Jadi, misalnya turun ya dia secara umum begini, tapi itu tidak pasti 100% ya. Tetap kadang-kadang keluar, kadang-kadang begini. Tapi kalau kita mau aman, yang disebut kalau kita masuk beli ya daerah sini nih, daerah. Tapi support di sini belum tentu berarti terendah karena bisa ada support baru lagi di sini, bisa lagi di sini dan seterusnya. Ini adalah histori naik turunnya harga itu dicerminkan oleh garis Bollinger Band ini. Ya namanya semua itu indikator ya, itu nanti tidak hanya satu indikator kita gunakan, beberapa indikator. Ini kita lihat dalam 1 menit. Kalau dalam 15 menit akan tampil seperti ini. Nah ini Bollinger Band, ini garisnya, ini garis bawah, garis atas. Nah ini daerah pergerakan harganya selalu di sini kan di dalam garis Bollinger Band. Biasanya kalau ini mengecil atau bottleneck itu akan terjadi gerakan harga yang luar biasa, akan meledak ke atas atau meledak ke bawah. Itu nah seperti ini misalnya ada bottleneck ini berarti ada meledak ke bawah. Atau misalnya kita lihat di depan dan di sini. Ini ada bottleneck juga di sini. Ini meledak ke bawah. Ada bottleneck meledak ke bawah. Jadi kalau kita jeli, kita compare secara panjang gitu, kita lihat 15 menit. Dalam eksekusinya kita lihat grafik yang 1 menitan kalau kita akan eksekusi mengambil posisi. Nah ini gerakan 1 menit. Nah kita beli di sini bagus, ini posisi di sini karena ada peluang naik ke sini secara jangka waktu pendek. Jadi kalau mau main pendek ya begini di area Bollinger Band. Lalu kita mengenal satu garis lagi namanya VWAP. Satu grafik lagi ini VWAP yang biru ini. Memang kita warnanya bisa kita atur sendiri, bisa diatur di setting sendiri. Ini ya VWAP. VWAP kita kasih warna biru. Nah, stylenya ini biru, garisnya ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ini bentuknya lain. Oke, bisa di setting sendiri. Apa itu arti VWAP? VWAP itu harga modal. Jadi sebenarnya secara umum rata-rata modal mereka harga instruktifnya itu di sini, di harga di sini. Jadi sekarang pasar di sini berarti ini di bawah modal, maka ini sebenarnya terjadi biris. Ada orang jual yang mungkin butuh apa atau institusi atau apa butuh dolar ya, ini kan BTC dengan USD ini. Jadi ini grafik perdagangan antara Bitcoin dan US dollar. Mungkin saja ada institusi atau apa yang membuang-buang Bitcoin karena butuh US dollar ya, mungkin untuk keperluan perang atau untuk apa, beli senjata ya, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas ini ada yang jual rugi, ini dia buang terus sampai dia di bawah garis VWAP ya. Ya kita nggak tahu dia belinya kapan atau berapa tahun lalu, mungkin di modal 10.000 atau 20.000. Yang jelas kalau pasar di sini dia itu jual rugi karena dia ini puluhan ribu, nggak selesai kita amati itu. Sekitar 1 minggu lebih ya, saat perang Israel itu dia Bitcoin dibuang-buang terus. Saya pernah masuk di 55.000, 40.000, tapi kebetulan kita bisa keluar dengan aman dan kita sudah mengkoleksi di 35.000 ini. Kita sudah masuk, tinggal nunggu ke atas atau kita mainkan saat dia naik, keluar, nanti ngambil lagi di bawah. Ini harga begini sampai berapa lama. Oke, jadi bagaimana, apa grafik minimal yang kita harus tahu untuk
transaksi Bitcoin untuk trading, yaitu tadi ini kita harus kalau kita mau pakai indikator yang paling mudah dan simple, yaitu satu Bollinger Band, nomor 2 VWAP. Jadi kalau kita beli di bawah VWAP, di bawah garis modal, artinya masih murah. Jangan sampai beli di atas garis VWAP. Lalu kapan itu ada Bitcoin naik turun? Kita lihat di sini volumenya seberapa besar dia. Kalau volume jualnya besar berarti akan turun. Tapi volume belinya banyak, naik. Itu bisa dilihat dari mana? Ini dari grafik volumenya di sini. Nah ini depth-nya nih, grafiknya nih, volume belinya segini, ini volume jualnya. Nih kalau begini kayaknya ini masih akan turun karena masih jualnya sedikit. Biasanya akan naik itu kalau sudah seimbang. Ini belinya banyak tapi belum mampu mengangkat dari jual. Kalau hanya mengenal candlestick ini di sini. Kalau sudah ahli, sudah tinggal main eksekusi, ya kita lihat candlesticknya aja. Karena setiap harga terendah akan terrekod di sini, tercetak sendirinya misalnya di sini berapa, kita bisa masuk di sini. Nanti harga tertinggi juga ada tercetak di sini nih, harga tertinggi yang pernah terjadi pada detik-detik ini, karena ini transaksi menit ya. Terus trennya bisa dilihat dari sini, MACD, ini akan turun trennya. Begitulah, ini akan turun lagi, tapi tetap ada perlawanan, ada dari pasar akan tetap ada orang collecting, beli, jadi tidak mungkin dia akan ini habis ke bawah. Karena kita tahu bahwa Bitcoin itu jumlahnya terbatas dan sudah populer di dunia untuk digunakan sebagai alat transaksi. Ini grafiknya turun-turun. Sekarang jam 1.39, jadi setengah 2 malam. Ya. Terus kita juga ini lihat pasarnya di sini. Ini ada bid jual, ini bid beli. Ini bisa dilihat ini antrian jual belinya. Ini jualnya berapa, ada berapa volumenya, totalnya berapa, ini di berapa lotnya, berapa Bitcoin. Di sini yang beli, ini yang beli totalnya, ini total, ini jumlah, ini jumlahnya segini. Ini secara umum bid overnya sama, seimbang. Tapi jangan salah bahwa transaksi itu tidak semuanya ada di bid over. Kadang-kadang orang beli itu tidak masuk di sini, dia langsung eksekusi, langsung di sini, bisa langsung tarik ke atas atau guyur ke bawah, tidak antri. Kalau ini biasanya trading yang secure ya, yang dia akan jual atau beli dalam antrian. Gitu. Oke, kita ulang lagi. Ini adalah Bitcoin, BTC, BUSD. Itu transaksi antara Bitcoin dan US dollar. Ini time grafiknya bisa dilihat dari 15 menit, 1 menit, 6 menit, 1 hari, atau dari sini 1 menit, 3 menit, 5 dan seterusnya. Kalau kami melihat hanya 2 waktu aja yang untuk trading, yaitu 15 menit itu kita untuk melihat tren. Nah, ini trennya kemana? Kita harus lihat tren dulu. Oh, ini trennya kemana? Dari Bollinger Band atau kalau ini masih sideways, dari Bollinger Band atau VWAP. Nah, ini modalnya berapa, dia akan punya tren kemana, volumenya berapa ya. Lalu kita lihat depth-nya, jadi volumenya berapa, kita bisa lihat di situ. Terus untuk eksekusi gitu, untuk ngamati jalan hariannya kita bisa lihat dari sini, dari candlestick ya.
Kalau mau order dari sebelah kolom kanan ini ada beli dan yang tidak terlihat ada jual. Kita ada BTC-nya, ada BUSD, FH-nya di sini. Ini volumenya. Oke, sampai di sini bisa Anda coba. Kami di sini menggunakan Binance ya, Binance crypto trading. Jadi kita langsung real time di dunia. Kami tidak pernah menggunakan dari lokal karena kadang-kadang saya tidak merekomendasi itu, langsung aja direct ke dunia. Tapi untuk masuk ke sini Anda harus punya debit card atau kartu kredit. Terus untuk withdrawnya memang agak panjang, kami menggunakan check IO atau advance cash. Jadi di withdraw melalui euro, lalu dari advance cash itu bisa di withdraw ke bank lokal. Jadi memang agak rumit ini withdrawnya. Tapi kalau Anda bisa melalui tahapan itu, yaitu bagaimana cara funding atau membeli dan bagaimana cara mengeluarkan uang, jalurnya Anda buat dulu, dites dulu dengan $20 atau $60. Kalau udah lancar, benar baru Anda trading. Inilah tip dari kami. Mungkin Anda lebih cerdas dan lebih intuisinya lebih bagus daripada saya, karena kami hanya menggali ilmunya ya untuk iseng nyari uang makan, tidak untuk menjadi kaya raya, karena kami percaya bahwa rezeki itu yang mengatur Tuhan. Kami di sini hanya meng-share ilmu agar Anda tidak tersesat dan Anda bisa mencari uang dalam keadaan bagaimanapun. Dan ini halal karena Bitcoin itu adalah trading serah terimanya langsung, seperti menukar, seperti jual beli sapi atau jual beli ayam. Anda punya uang dolar ditukar dengan Bitcoin. Ini tidak, menurut saya tidak berjudi. Kami sudah coba beberapa teliti mengenai forex trading atau trading saham. Itu kami sudah pengalaman semuanya, pernah melakukan semuanya, dan yang paling tepat, paling baik itu adalah trading Bitcoin. Itu paling fair, jadi tidak dicampur oleh bandar-bandar atau apa. Mungkin ada, tapi dia tidak akan mampu mengatur pasar yang begitu besar oleh Bitcoin. Hanya paling mempengaruhi pasar sedikit. Oke, terima kasih sampai di sini. Semoga Anda sukses. Anda tidak mudah ditipu oleh iklan-iklan atau apa saja. Anda punya daya analisis sendiri, keyakinan sendiri, dan Anda eksekusi sendiri, dan keberhasilan di tangan Anda. Terima kasih. Jika ada saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, bye.